Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Telsa Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan terus mau belajar firman Tuhan semakin dalam dan semakin dalam. Saya sudah meninggalkan 3 lagi pelajaran, dan ini adalah pelajaran yang penting untuk Anda pelajari. Mungkin pertamanya adalah hal yang simple, dari pertanyaan yang simple, tetapi isinya adalah makna yang indah bagi kita semua. Biarlah kita terus belajar supaya kita makin mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk Anda yang sudah menyumbangkan dana, doa, dan daya dalam acara kami. Kami percaya kami dengan kekuatan untuk terus melakukannya bagi Tuhan. Anugerah besar limpah Tuhan dalam hidup ini terus ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dilimpahi engkau dengan berkat yang berlimpah. Bapak Ibu yang punya masalah dengan keluarga, emosi, dengan kesehatan, dengan ekonomi, Tuhan yang memberkati itu sehingga itu dilepaskan. Sehingga Anda boleh bersungguh-sungguh hati, fokus sama Tuhan hari-hari ini. Ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakannya, satu hari nanti, entah kapan, Tuhan akan jemput kita. Bapak Ibu, itu sebabnya kita hari ini hidup yang benar, hidup yang kudus di depan Tuhan, sebab saya tahu kita semua adalah mempelai wanita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menikmati pelajaran ini. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Telsa Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang sekali bertemu dengan Anda pada hari ini. Pada hari ini kita membahas satu pertanyaan dari orang-orang. Mengapa kematian Tuhan Yesus yang begitu kudus, begitu holy, begitu nuansanya, begitu karismatik, dan kematian itu yang membawa keselamatan bagi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Kematian yang kekal. Tapi kenapa hal itu harus bersamaan dengan pengkhianatan, cemooh, disesah, olok-olokan, itu harus masuk ke sana. Kenapa hal yang kudus harus bersatu dengan hal yang buruk? Bagaimana hal yang holy menjadi unholy? Bapak Ibu, itu adalah sebuah kisah yang Tuhan kisahkan dalam kehidupan kita di PL, yang dibuat oleh orang Lewi, yang dibuat oleh anak Imam Harun, dan kemudian sampai kepada PB. Kita tahu, pada zaman itu, anak Harun, yaitu Imam Lewi yang jadi imam besar, itu akan mempersembahkan korban. Dia sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang bersalah depan Tuhan, ditunjuk Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan hari itu dia mengorbankan anak domba berumur setahun tidak bercelah. Dikorbankan dengan dia mengangkat tangannya dan menumpangkan tangan domba itu, dan dia menyebutkan kesalahan orang Israel, itu yang akan membuat dosa orang Israel dihapuskan oleh Tuhan. Itu yang luar biasa. Imam Lewi hari itu akan melakukan kegiatan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia akan melakukan itu di depan Tuhan. Bapak Ibu, disitulah orang Israel semua akan mendapat berkat karena pengorbanan yang dibuat orang Lewi. Nah, pertanyaannya sekarang seperti ini. Siapakah orang yang menjadi pemimpin orang Lewi, yang menjadi orang Lewi pada hari itu yang ada di Perjanjian Baru? Kita tahu, para imam-imam kepala hari itu adalah orang Lewi. Dan itu dibentuk dalam sebuah dewan yang namanya Sanhedrin. Sanhedrin itu ada orang Lewi. Dan di situ ada banyak masyab yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu, Sanhedrin itu sebagai orang Lewi, keturunan dari Harun, dia yang bertugas mempersembahkan korban yang kudus, tanda kutip, yang indah bagi Tuhan. Tetapi sebetulnya dia melakukannya untuk melakukan seperti yang Tuhan kerjakan di Alkitab. Apa yang dibuat oleh orang Lewi pada hari itu? Apa yang dibuat oleh imam kepala pada hari itu? Apa yang dibuat oleh Sanhedrin pada hari itu? Mereka melakukan persekongkolan, penyesahan, penyiksaan kepada Tuhan Yesus, dan olok-olok pada Tuhan Yesus. Mereka membunuh Tuhan Yesus. Mereka mengorbankan domba berusia setahun. Tuhan Yesus adalah domba yang dikorbankan orang-orang Lewi itu. Itulah yang menjadi cikal bakal kenapa ini harus dibuat pada zaman Perjanjian Baru. Kita membaca firman Tuhan sebentar. Dalam kitab Matius ke-20, ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia, Tuhan Yesus sendiri, akan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli Taurat, dan mereka menjatuhi dia hukuman mati.
Bapak Ibu, itu yang dibuat oleh orang Sanhedrin pada hari itu. Pada hari itu dia melakukan pengorbanan depan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Pengorbanan itu dibuat oleh orang Sanhedrin dengan kondisi karena mereka ingin mempertahankan yang benar. Mereka ingin melakukan yang benar depan Tuhan. Mereka tidak ingin bait suci dicemooh. Mereka tidak ingin ada satu orang mengaku sebagai Tuhan dan membuat bait suci tidak lagi menjadi kudus. Mereka ingin menjaga kekudusan bait suci dengan cara mereka sendiri. Itulah yang menjadi satu hal yang indah. Kalau kita melihat Tuhan Yesus ternyata hari dikorbankan sebagai anak domba di hadapan Tuhan. Orang-orang Sanhedrin hari itu melakukannya dengan tanpa pengetahuan. Tapi Bapak Ibu, ini yang baik. Seperti janji Tuhan yang ada kepada kita, yang ditulis dalam Alkitab. Janji Tuhan inilah yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Apa yang orang tidak bisa tahu, apa yang orang tidak bisa paham, apa yang orang tidak bisa mengerti, itulah yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya, yang Tuhan kerjakan bagi engkau dan saya. Kitab Roma 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan Bapak Ibu, yaitu kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Anda mengasihi Tuhan Yesus? Ya, Anda dan saya mengasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu tentang kebaikan. Segala kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ayat itu bicara mengenai hal ini. Dunia dipenuhi kejahatan, dipenuhi sakit hati, dipenuhi luka batin, dan dipenuhi kegagalan, ketidaksempurnaan dalam kehidupan ini. Dunia mengalami ini semua. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan bagi hidup Anda. Anda akan diubahkan oleh Tuhan. Sebenarnya dalam hidup Anda yang Anda alami sekarang, apakah itu sakit, apakah itu perasaan Anda tidak enak, apakah itu dalam kondisi Anda ribut dengan orang, tapi Tuhan katakan, semuanya ini Tuhan akan perbaiki dengan kematiannya. Itu sebabnya kenapa Anda dan saya wajib depan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan ini dalam hidup kita sekarang. Bapak Ibu, itulah yang penting dalam hidup ini. Engkau dan saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya engkau dan saya harus berubah. Engkau harus mengubah kebiasaan lamamu. Engkau harus mampu, sebab Tuhan memampukan Anda, untuk Anda berubah dalam kondisi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Hanya Sanhedrin, yaitu orang Lewi pada zaman itu, yang mampu membawa Tuhan Yesus menuju pada kematian. Mereka harus membawa Tuhan kepada orang Roma. Mereka harus membuat sebuah konspirasi untuk membawa Tuhan kepada orang Roma. Mereka harus membuat satu simulasi yang merupakan penting bagi hidup mereka untuk mengorbankan Tuhan Yesus. Itu yang mereka lakukan karena mereka adalah melakukan untuk kerajaan sorga menurut mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat perbuatan mereka itu, kita tahu bahwa ini adalah merupakan untuk menggenapi apa yang seharusnya Tuhan katakan. Mereka lakukan itu karena ketidaktahuan, tapi kita hari ini tahu apa yang terbaik bagi kerajaan Tuhan waktu Tuhan mengatakan semuanya Tuhan sudah ubahkan dari yang buruk menuju pada baik untuk sebuah kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari itu Sanhedrin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan mereka mengatakan, Tuhan Yesus harus dibunuh karena Dia membuat bait suci tidak kudus. Mereka mengatakan bahwa apa yang dibuat Tuhan Yesus itu salah. Tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadari, yang salah itu mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dikorbankan untuk menggenapi hukum Taurat. Hari itu Tuhan Yesus tepat yang Dia katakan, aku datang untuk menggenapi Taurat. Dia melakukan itu dengan satu kekudusan.
Dan itu menjadi besar nama Tuhan. Itu menjadi mulia bagi nama Tuhan. Dengan memasukkan unsur-unsur semua yang buruk di sana. Dan hari itu dia mengubahnya jadi baik. Bapak Ibu, hari ini, engkau dan saya tidak harus mempersembahkan korban lagi. Engkau dan saya tidak harus mempersembahkan hasil bumimu lagi. Tidak harus mempersembahkan apapun yang kau buat di muka bumi ini kepada Tuhan dalam masa perjalanan lama. Semua sudah dihapuskan. Hari ini, engkau dan saya menjadi kudus karena Tuhan Yesus sudah dipermuliakan di atas muka bumi. Semua yang buruk, semua yang jahat, semua yang tidak berkenan sama Tuhan telah dihapus. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau ikut sama saya, kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau mengikuti semua yang kukatakan kepadamu, Tuhan berjanji, engkau dan saya akan dikuduskan. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengatakan A, dan Tuhan Yesus menggenapi A tersebut waktu dia mati di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan, karena dia hidup, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Anda dan saya, engkau dan saya menjadi umat yang Tuhan berkati. Umat yang berlimpah kasih karunia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.